Oke, di sini dia kan pakai kait angin ini mas. Jadi untuk tulangan pokok itu 16 dan begel itu 3 meter 13 jarak 100 dan 130. Nah, di sini mas kita kan lihat ini. Ini kolomnya ini kan tingginya mas buat itu 650 ini. Ini 480 ini mas. Oh ini jarak berapa ya? Oke. Di sini yang kita pakai yang ini. Kita ambil rectangular kolom. Kita langsung saja pakaikan ke bagian K3 ini. Oke. Kita interrupt. Lalu kita ambil edit. Kita klik 2 kali pada bagian sini. Nah, di bagian ini kita tahu tulangannya itu 16 itu. Tapi untuk eh, komponen ini tulangan main barnya itu tetap 4 itu yang dihitungnya. 1, 2, 3, 4. Dari keempat sisinya. Dan begelnya itu dari sini ke sini bagian luarnya. Kita ambil untuk selimut betonnya itu mungkin kita samakan aja. Kita lihat ini 80 atau 8 cm ya mas. Ini kita ambil tulangan itu pakai tulangan yang biasa dipakai, misalnya ini saya pakai ini diameter 16 main gitu. Kalau tulangan pokok itu wajib main bar. Kita modif, kita lihat sedikit perubahannya. Nah, di sini sudah terlihat ini mengecil tulangannya menjadi diameter 16. Lalu kita masuk ke sidebar terlebih dahulu. Sidebar di sini adalah yang bagian sini dan sini. Ini tergantung mana yang mau kita gunakan terlebih dahulu. Nah, untuk di sini kita pakai yang sidebar 1 dan sidebar 2. Nah, sidebar 1 ini kan placingnya ini 1 ini. Ini kita ganti tulangannya, kita samakan 16 main. Lalu ini dan untuk jumlahnya itu kita lihat di sini. Misalkan ini 1, 2, 3. Berarti kita 3 di bagian sini. Tunggu sebentar ya mas, saya telepon bentar ya. Ayo. Jelas minggu bang? Halo? Ya bang? Kunci volume bang. Bisa bang, tapi itu cek di lapangan bang. Oh yang ada tuh pernah ada dulu. Ya, ya, ya. Yang di tebing bongkarannya ala bang. Itu apa namanya? Itu kirim abang bang. Itu bang. Itu. Jawa ini jalan itu tetap tarian bang. Kerajaan. Ya, ada emang jalan no, kerajaan jalan tarian. Besok agak siang lah bang. Siang lah. Siangnya kalau itu ya, aku malam begadang lah bang. Nah itu. Yang
yang lain itu bang, yang kerajo yang lain kan kirimkan juga nama perusahaan, nama kontraknya bang, sama spektur pelaksanaan bang. Kalau yang yang tabbing semua yang di Bepa tapi Bepas itu kirim juga bang, nama pelaksana sama pengawasnya bang. Jadi itu. Semua, semua. Oke, halo Mas. Ya Mas. Yuk kita lanjutkan ini Mas. Ini udah saya ganti juga nih Mas. Dan set barnya sudah saya tambahkan 3 itu. Jadi saya lihat terlebih dahulu ini 3, ini 3. Jadi kita tambahkan di bagian sini 3, bagian sini 3 itu Mas. Jadi kita modif, kita lihat di bagian sini. Seperti ini tulangannya itu Mas. Ini warnanya itu tergantung kelas yang kita pakai ini di bagian sini. Lalu ini kalau kita mau kasih jarak khusus itu di sini kita masukkan ya Mas. Nih. Tapi kalau enggak kita biarkan Tekla yang ngaturnya sendiri, kita kosongkan aja Mas. Jadi Tekla ngatur otomatisnya Mas. Untuk sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Mas? Coba tadi Mas, dari awal yang langkah-langkahnya yang mana aja tadi yang diisi? Oke Mas. Di sini kan kita sudah pakai misalkan rectangular ini kita pakai ke sini. Maka muncul tulangannya. Kalau nggak muncul di bagian sini kan kita bisa kontrol 2 atau kontrol 1. Nanti muncul tulangannya, kita klik 2 kali tulangannya. Maka muncul menu komponen rectangular column reinforcement 83-nya itu Mas. Pada bagian pertama itu yang perlu kita lakukan, kita di main bar ini Mas, ini pastikan terselect. Main bar ini kita ganti terlebih dahulu grade-nya ini sama size-nya ini. Tapi ini kan sepaket itu, maka kita ambil size saja. Misalkan kita pilih apa yang mau jenis, ini kan sebenarnya merek tulangan ini sama kayak Krakatau Steel atau gimana. Ini kan BJ apa nih? BJTS kita pakai. Oke. Ini pastikan dia di posisi main bar itu. Itu ngaruhnya di mana Mas? Dia kalau stirrup itu kita pakai, misalkan ini stirrup ini. Dia tulangannya mengecil, lebih kecil itu biasanya itu. Sama dia kadang kalau ada tulangannya database-nya error itu dia nggak akan muncul itu. Dia cuma bisa garis ataupun kosong nanti. Itu juga ada. Itu kalau kosong itu biasanya pengaruh database-nya error itu. Ataupun memang nggak lengkap dibuatnya itu. Oke. Sini kita pakai misalkan kan kita pakai 16. Oke, di sini kan udah 16. Kita setting jarak begelnya itu. Begelnya di sini kan 18 8 cm. Ini kita pilih kan same outside nih. Kalau different itu selimut beton. Iya, selimut betonnya. Kalau misalkan selimut betonnya berbeda-beda, maka kita ganti selimutnya ini. Masukin di sini setting ini. Kalau berbeda, kalau enggak itu kita pilih aja ini same outside. Oke. Selanjutnya ini untuk posisi aja nih, ini salah ini. Ini untuk kelas ini untuk warna tulangannya ini, warna tulangan pokok main bar nih. Dan main bar ini dia kuncinya cuma 4 nih. Ini main bar 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini kalau di Tekla bacanya sidebar ini. Di sini kita ngeditnya. Ini ada 3. Kita masukkan 3, kalau kita masukkan 2 itu bisa kadang kurang seperti ini. Dan di sini kita nggak perlu harus kita kunci, misalkan kita pakai set 1 yang bagian atas ini harus set bar 1. Bagian samping ini kita harus pakai set bar 2. Enggak. Ini kita bisa pakai set bar 1 juga
ataupun harus set bar 3. Ini contoh kita pakai set bar 1 juga, kan dia akan tetap muncul itu. Dia posisinya aja itu yang berbeda itu. Dan set bar mana kita gunakan. Kalau kita set bar 1 maka kita perlu edit set bar 1 cuma. Tapi kalau kita pakai set bar 2 kita editnya set bar 2. Kita pakai set bar 2 saja biar lebih bervariasi. Ini untuk placingnya ini. Ini placingnya ke tengah fokusnya nanti. Nanti jaraknya otomatis dibagi sama 3. Kalau kita pakai yang ini, maka dia akan menyesuaikan dari jarak paling ujung ini, seperti ini. Karena kita nggak atur jaraknya pula itu, jadi dia otomatis ngatur jaraknya. Seperti ini. Nah, makanya yang pilihan paling bagus itu pakai ini. Dia otomatis itu. Untuk selanjutnya itu di bar N itu. Di bar N ini, kalau untuk tulangannya biasanya menyambung itu, maka di bagian vertical extension itu kita berikan kelebihan tulangan seperti ini. Biasanya itu kan ada yang 40 apa tuh? Dia ada 40D, ada yang berapa D itu. Dia kan peraturan terbaru ada juga itu. Berapa D-nya itu. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita bisa masukkan saja selimut beton itu. Nah, kita masukkan tapi pakai minus itu, minus 80. Jadi dia berkurang dari paling ujung itu 80 itu. Seperti ini, minus 80. Maka kita lihat di kontrol 1. Atas kontrol 1 terlebih dahulu. Kita aktifkan tulangannya, kita lihat perubahannya. Nah, maka dia akan seperti ini. Minus 80 itu. Ada di sini posisinya. Nah, sekarang karena kita pakai yang minus 80 itu. Ini kan belum saya tambahkan tulangan itu, nggak masalah itu. Kita tambahkan yang penyabang kan udah ditambahkan itu. Nah, di sini kita kontrol 4 kembali. Nah, ini kan tulangannya udah ini. Kontrol 2 itu lebih gampang. Ataupun kita di sini untuk bagian ini dia kan tulangannya itu kan masuk itu. Ini kan kalau datangnya itu kan dia kolom pedestal gabung sama kolom struktur itu. Jadi di sini kan kita buat gabung ini, daripada kita pisah-pisah ini kolom pedestal kita potong, lalu kita kolom satu kita pisah lah, ini enggak kita gabung. Nah, maka di sini karena nggak mungkin kita biarkan dia kosong seperti ini, dia harus masuk ke bagian dalam tulangan seperti ini. Maka dari itu ini kita lihat ini berapa terlebih dahulu. Dia ini kita lagi bahas settingan bar N-nya ini di bagian K3. Kita lihat di bagian properties. Di sini kita lihat untuk ketebalannya itu 800 itu. Maka kita bisa masukkan kelebihan di bagian sini. 800 kita kurang cara apanya itu pakai kalkulator lebih tepatnya. 800 itu kita kurang 80 untuk selimut betonnya, dikurang tulangannya itu. Tulangan berapa kita pakai, misalkan tulangan diameter 16, nanti kita kurangi 16. Nah, lalu akan ada satu lagi lapisannya di atas tulangan yang pertama itu, lapisan keduanya. Nah, misalkan 16 juga kita kurang 16. Nah, maka dapat nanti 66, 668, 688. Maka kita masukkan 668 di sini. Nah, kita lihat. Oke. Ini kita aktifkan terlebih dahulu ini karena selectnya enggak tulangan ini. Oke, ini kita aktifkan, kita modif. Nah, maka dia seperti ini. Ini akan lebih dari beton itu, karena kita ada setting tadi. Nah, selanjutnya, ini kan nggak mungkin juga kita buatnya berdiri saja seperti ini, lalu agak lurus. Maka kita kasih kelebihannya sedikit di bagian sini. Nah, untuk bagian sini ini opsional ini, berapa panjangnya 40D kita pakai di sini juga bisa. Walaupun nggak 40D itu juga bisa sebenarnya. Tapi ada peraturannya itu. Karena saya lupa, mungkin kita pakai coba aja testing 60D, 40D.
Maka 40 dikali diameter, maka kita ambil 640. Maka kita model. Pada seperti ini. Untuk yang sidebarnya itu juga bisa kita pakai. Maka kita masukkan juga seperti itu. Maka dia akan memanjangkan tulangannya itu ke bagian file cap gitu. Sekarang ini kan untuk yang ini terlebih dahulu. Oke, karena ini kan sudah, misalkan itu kan kita pakai 40D tadi, maka seperti ini. Sekarang ini kalau simetris dan nggak simetris, maka kiri kanan misalkan nggak sama panjang, maka kita pakai not simetris. Tapi kalau sama panjang, kiri kanannya, maka kita pakai aja simetris. Ini main bar, set bar, bar end udah. Sekarang kita masuk ke bagian menu stirrup itu. Stirrup di sini, untuk Tekla itu kan dia masih apa namanya itu? Masih belum bisa membagi yang bagian di sini. Tumpuan lapangannya secara otomatis. Sebenarnya bisa secara otomatis, tapi kita tetap harus men-setting di bagian sini. Yang penting itu di bagian ini nggak penting ini. Ini penting tapi gimana bilangnya? Ini penguncinya nanti otomatis dibagi, tapi yang penting itu ini yang kita isi. Ini. Yang pertama ini selimut betonnya ini. Ini selimut betonnya kita pakai misalkan 80 sama dengan tadi. Ini 80. Ini kan kita lihat di bagian gambar. Itu tumpuan lapangannya itu kita bagi manual jadinya. Misalkan tadi 6050 dibagi 4 itu. Maka itu dapat 1500-an itu. Kisaran 1500-an. Dibagi 100. 6050 dari mana, Mas? Apa, Mas? 6050 dari mana? 6500. Oke, kita save lalu. Untuk yang Mas bikin ini 6500 nih panjangnya. Yang ini. Oh, panjangnya, panjang kolom ini. Iya, yang kolom yang bagian ini. Oh, iya. Ini kan 6050 ini. Kalau ini kan beda pula nanti tingginya nih. Ini kan sama, nanti bisa kita setting. Penting kita yang setting yang 6050 terlebih dahulu di bagian stirrup. Maka kita bagi, kan ada seperempat tumpuan dan setengah lapangan itu. Maka kita bagi kekurangan terlebih dahulu. Kita bagi 4 itu 6050 itu sekitar 1500-an. Lebih dikit, kita bulatkan aja 1500. Lalu ini sebenarnya harus dikurangi selimut beton juga itu sebenarnya itu. Dikurangi selimut beton itu atas bawah itu 160. Bukan, di 6050 itu kita kurangi selimut beton atas bawah itu baru kita bagi 4 itu. Ke 1400-an 70. Kita bagi lagi menjadi 100. Maka kita dapat 14. Maka di sini kita masukkan ini kan 100 ini. Ini 100, ini kita masukkan 14. Ini masukkan 14. Jadi sisanya yang ini nanti dia akan membagi otomatis nih. Nih, dia akan menyesuaikan. Nih tulangannya kita pakai tipe seperti ini, kita modif. Maka dia tulangannya akan membagi seperti ini. Oke. Di sini kita lihat itu kenapa tulangannya terlalu panjang bengkokannya ini. Ini karena dia memakai peraturan atau tulangannya itu dari luar negeri itu. Kalau Indonesia kan itu biasanya 5D itu. 5D ini kita coba BJTS apakah itu 5D dimainkannya atau tidak itu. Dia kan tulangannya itu 13, kita pilih stirrup itu. Stirrup untuk tulangan. Ini 5D masih sama juga.
bukan 5D ini, BJTS ini kalau nggak salah ini 5D, Undefine ini 5D dia pakainya. Kita coba 13 Taistiruk itu. Oh, bukan Undefine itu. Undefine Strength dia ada yang 5D itu. Peraturannya yang dipakai itu. Sekarang kita mungkin pakai aja nanti BJTS itu supaya sama. Nih untuk sekarang mungkin kita pakai BJTS itu. Kalau enggak itu bisa kita ubah di peraturannya itu. Tapi untuk yang sekarang itu kita pakai yang BJTS-nya tetap 450 stiruk 13. Nah, ini juga kita samakan ini yang bagian ini karena kita menggunakan yang bagian 1, 3 dan 5. Jadi kita 1, 3, 5 harus kita edit itu. 13 ke main stiruk, lalu ini ke main stiruk juga itu. Tai stiruk itu. Oke, kita lihat modif. Nah, dia seperti ini. Dia membagi otomatis itu yang bagian tadi. Selanjutnya ini kita ganti kalau kita punya satu nggak pakai tumpuan lapangan ini, maka ini kita pakai. Tapi kalau kita pakai tumpuan lapangan ini kita pakai. Lalu kalau kita misalkan memakai tulangan spiral atau menyambung itu, maka kita pakai yang ini. Maka dia akan menyambung itu. Maka dia nggak akan ada putus-putusnya, dia nyambung ke atas sampai ke ujung. Ini kalau kita pakai yang spiral. Jika kita pakai yang ada tumpuan lapangan, maka kita pakai ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Mas? Itu jadinya buat sengkangnya itu jadinya 5D itu gimana cara ubahnya, Mas? Itu kan panjangan. 5D ini biasanya kan jenis tulangannya, Mas. Mungkin kita lihat ini, kita modif, apply, kita okein terlebih dahulu, kita tutup. Di sini kita ambil katalog, Mas. Di file katalog, ini kita pilih material katalog ini. Oh, ini bukan ini. Rebar katalog itu, Mas. Di sini kita lihat itu, Mas. Ada yang contohnya misalkan ini BJTS-nya kan tadi yang Taistiruk diameter 13. Kita perbesar sedikit. Mana dia? Ini kan stiruk, hook length, radius. Ini, Mas. Ini kan hook length-nya ini. Ini kan dia memakai 90 itu. Kalau kita biasanya itu pasti kita pakai 26 itu. Misalkan di sini. Ini hook 90, length-nya ini kita ganti misalkan dia diameter 13, berarti itu kita pakai 26 itu. 13 kali 5 itu 65 itu salahnya. 65 itu panjangnya itu. 65, ini 65. Di sini save saja untuk yang satu itu. Kita close. Kita coba pakai itu. Berarti mendingnya, Mas, mending di edit dulu semua berarti ya? Enggak juga itu, Mas. Ada yang ini yang pakainya yang udah itu, tapi saya lupa itu yang mana itu. Jadi itu yang pakainya yang ngikut peraturan Indonesia itu yang pakai 5D itu ada itu. Tapi saya lupa yang bagaimana itu. Ini coba kita pakai lagi. Oke. Dia nggak berubah itu apa. Ini mungkin karena harus di restart terlebih dahulu itu. Banyak itu. Tapi kita coba yang lain itu. Kita coba
perlihatkan perbedaannya di bagian ini. Harusnya kan udah kita ganti gitu 65 ini, tapi kita coba lihat kalau nggak salah itu ada yang udah digantinya itu. Oh, radius ini panjang pula ini ya. Nah, ini pendek, ini panjang juga ini. Nah, ini nggak ada yang 13. Ini nggak ada yang 13. Ya ada yang 13, ada yang nggak ada itu, Mas. Itu kita pandai-pandai pula milihnya itu. Kalau bagusnya itu kita edit saja mungkin terlebih dahulu itu, Mas. Kalau mungkin bagusnya itu. Nah, ini kan belum ini. Ini kita misalkan kita ganti sama aja ini. Ini 65, 5. Ini kita save. Ini up, dia kadang untuk apanya itu kadang dia belum update itu, Mas. Baru eh, ini nggak akan ganti terlebih dahulu ini. Yang ini, Mas. Jadi ini gantinya nanti pas apa namanya itu? Pas kita refresh ini gitu. Baru dia ganti gitu. Kalau sekarang dia nggak akan ganti gitu. Panjang bengkokannya ini. Nanti kita tutup lagi yang ini, Mas coba itu pasti dia ganti panjangnya itu. Berdasarkan dari yang tadi. Mungkin kita lanjut terlebih dahulu ke intermediate link-nya itu. Nah, intermediate link-nya ini adalah untuk kait beton itu. Kait beton di sini adalah tulangan untuk kait angin ya, nih, di bagian sini. Video Mas nggak gerak, Mas. Apa, Mas? Videonya nggak gerak. Negara video ya, Mas? Ya, Sekarang udah, Mas? belum masih di setengah. Ini mungkin karena apa nih, Mas? Jaringan mungkin. Ini udah tidak gerak atau belum, Mas? Masih di istirahat, Mas. Mas? Udah. Udah. Oke. Ah, ini udah. Nanti bisa lihatnya nanti lebih jelasnya kayak video yang saya upload nanti, Mas. Yang ini nanti, Mas. Video yang Mas minta kemarin itu belum sempat saya upload itu. Itu karena saya lagi mengejar apa namanya? Mengejar kerjaan akhir tahun ini, Mas, sampai tanggal 24 ini. Kalau nggak cair itu proyek saya itu. Ayo, Mas. Nah, di sini kita pakai yang tumpuan saja, Mas. Ini kan ada yang tumpuan aja ini. Ini kan lapangan enggak. Jadi tulangannya itu sama itu, diameter 13. Maka kita buka di sini. Di sini kita lihat grade-nya itu. Kita pakai ini enggak kita pakai apa namanya itu? Kita pakai tumpuan saja, maka ini enggak kita pakai, ini enggak kita pakai, ini enggak kita pakai. Jadi kita pakai tumpuannya saja. Di sini kita pakainya yang tipe seperti ini. Tipe ini.
Ini tipenya ini. Ini kita pakai tipenya seperti ini. Ini kita coba perkecil itu 100. Oke, dia seperti ini, Mas. Apakah kelihatan? Yes. Dia seperti ini, Mas. Nah, ini kan tulangannya belum kita ganti. Kita ganti tulangannya dengan yang sama tadi. 13 tiruk. Ini 13 tiruk. TTS. Oke, ini, Mas. Jadi, untuk tulangannya seperti ini. Nah, jadi dia cuma memakai di bagian tumpuannya saja. Lapangan enggak. Seperti ini. Nah, lalu kita lihat ke untuk sampai menu ini Mas sudah ngerti ini. Halo? Nanti. Ngerti. Oke. Kita lanjut ke bagian menu yang ini. Ini kenapa muncul? Karena dia ganjil itu, Mas. Makanya muncul di tengah itu. Kalau genap itu, misalkan ini kan 4 ini, nggak muncul ini di tengah ini. Dia wajib ganjil itu. Kalaupun muncul itu harus kita perbanyak itu. Kayak 2 itu kalau genap itu. Kalau ganjil dia bisa 1 sampai. Kita masuk ke bagian top ini. Di bagian top ini adalah penutup untuk tulangan di bagian ini. Tapi kan karena kita nggak ada pakai ini sebenarnya. Makanya ini nggak ada kita buat ini, Mas. Yang ini. Ini kan penutup nanti jadinya itu. Jadi nggak perlu kita buat itu. Yang ini. Ataupun kita buat misalkan ini. Nah, dia penutup kayak gini. Tapi kita nggak ada yang pakai yang ini. Setiap di lapangan saya lihat itu nggak ada pernah yang pakai yang ini di Indonesia ya, Mas. Makanya nggak perlu kita buat itu. Lalu bottom itu juga sama, kita nggak ada yang pakai yang penutup di bagian bottomnya. Ini rebar nih jadi kesatuan atau tidak itu terserah aja nih, Mas. Kalau jadi kesatuan itu bisa untuk kalau apa yang enggak. Kalau saya biasanya PD-nya enggak aja itu. Jadi assembly itu. Nah, assembly itu biasanya untuk Itu berapa, Mas? Mas, Dibikin assembly itu buat apa? assembly itu buat kesatuan itu biasanya itu, Mas. Kalau saya itu Itu buat jadi dia gabung semua itu biasanya itu jadinya itu. Assembly TP-nya itu TP apa. Nah, jadi dia satu kesatuan jadinya itu, Mas. Kalau ini kan kalau ini misalkan ini kita nokan terlebih dahulu, kita model, kita apply. Di sini kan kita lihat itu kan dia bisa ini. Ini bisa. Nih. Kalau nanti pas digambar dia dia kalau kita assembly kan itu nih rebarnya assembly itu. Misalkan kita pilih apa tipenya ini. Ini tipenya, ini namanya apa? Misalkan ini contoh saja, Mas. Nah, dia satu kesatuan semua, Mas. Nggak bisa kita pisah nih. Nih. Walaupun, oh ini bisa kan kalau salah nih. Nah, ini tetap bisa, tapi dia satu kesatuan kalau kita explode nanti, misalkan ini kita explode, dia tetap satu kesatuan itu jadinya itu. Dan untuk report itu juga satu kesatuan itu. Kalau bagusnya itu dipisah saja, itu, Mas. Karena bukan assembly kita pakai, karena dia rebar itu jarang itu. Dia pakai assembly. Oke. Nah, ini untuk kolom yang ini kan udah nih, Mas. Oke. Saya lanjutkan record. Nah, di sini
Berarti kita sudah selesai itu membuat tulangan khusus kolom K3 itu Mas. Kalau Mas mau simpan settingannya itu juga bisa. Contohnya di sini, ini kan udah settingan K3 nih. Maka Mas buat di sini kolom K3 ini. Maka Mas pilih save as itu. Nah, maka dia akan saya memilih di sini. Maka di sini kita buat contohnya Mas buat satu lagi di bagian ini. Ini kan Mas settingannya masih yang tadi ngikut itu. Kalau misalkan kalau Mas udah tutup laptop atau komputer itu, dia biasanya itu settingannya itu standar kembali. Misalkan ini load standar nih kayak ini. Ini load standar, maka dia akan seperti ini misalkan. Tapi Mas mau samakan dengan yang ini. Kebetulan Mas udah buat settingan save as-nya tadi yang K3. Maka Mas tinggal pilih aja di sini nih kolom K3. Mas modif aja itu. Ini K3 pilih load lalu modif itu. Maka dia akan ngikut langsung dari settingan tadi. Paling yang Mas edit itu di bagian sini. Ini aja ini. Nih, stirupnya ini aja. Tadi kalau yang ini kan tinggi stirupnya itu 53 itu. Berarti kalau 53 kita bagi 4 itu kan 1300 ya. Kalau kita bagi 100 itu berarti kan 13 itu. Ini 13. Nah, kita modif di bagian sini itu. Seperti itu. Ini kan udah settingan yang tadi itu. Sebentar itu. Ini udah. Ini udah tulangannya. Tunggu sebentar. Kita lihat. Ini tulangannya itu gabung itu. Maka kita pilih di intermediate link-nya. Kita pilih yang ini, kita coba ini Mas. Ini, jadi dia ini dia double jadinya ini Mas. Kalau tadi kan jarak itu. Kalau ini double kayak yang ini. Yang sekarang ini. Maka ini kita ganti. Kita modif. Yang ini kan masih belum kita edit itu. Ini kita edit saja sedikit itu intermediate link-nya ini kita ganti. Sampai di sini untuk pembuatan kolom ketiga apakah ragu Mas? Ada ragu? Masih Mas, paham. Ini direkam Mas? Iya, direkam Mas. Oke. Untuk kolom-kolom lain juga begitu berarti. Kolom-kolom lain itu nanti ada kasus-kasus yang berbedanya mungkin nanti Mas. Kalau di bagian-bagian kaitnya itu ataupun sambungan-sambungannya nanti. Kalau contoh yang ini kan pakai sambungan nanti itu, yang ini. Yang ini. Kalau ini kan kalau Mas mengcopy, ingat kalau saran saya kalau Mas mau mengcopy bagusnya copy betonnya saja kalau dia udah punya tulangan. Tapi kalau Mas nggak mau copy itu settingannya ada di sini, maka Mas buat aja di sini kolomnya ini seperti ini. Kan settingannya udah ada tadi itu. Tapi tinggal load atau gimana pun. Jadi dia sama itu. Kalau mengcopy, kalau kadang editannya khusus itu nggak ikat. Oke, sekarang sambungan Mas. Kolom sambungan ya Mas.
Ya, Mungkin kita masuk bedanya di mana? kolom sambungan mungkin sedikit. Yang ini masih K3 ini. Coba saya lihat bentar. Ini kolom K6 itu. K6 K6 itu. Ini K6. Oh, dia kolom K6 ini seperti ini tipenya ya, Mas. Nah, jadi gimana, Mas? Kalau tipenya seperti ini, ada caranya, cara gampang ada, cara sulit ada. Kalau kita buat manual itu juga bisa. Kita coba untuk terlebih dahulu, kita lebih gampang itu kita create view 3D view partnya itu terlebih dahulu. Nah, ini khusus apa aja nih. Yang ini bisa kita hide aja. Sebentar. Ini kita hide biar kita bisa fokus ke K3-nya itu. Dari sini, Mas. Nah, ini salah nih, Mas. Ini harusnya kolom baloknya ini yang kepotong, bukan kolomnya ini. Ini kan kolomnya yang kepotong ini. Harusnya itu baloknya yang kepotong itu. Sini mungkin kita buat untuk tulangannya terlebih dahulu itu, Mas. Ini kalau ini kasusnya itu kasus khusus ya, kalau yang bentuknya seperti ini. Biasanya itu nggak bisa kita pakai yang tipis seperti ini. Maka dia nggak mau itu, Mas. Dia khusus, ini khusus tulangannya, khusus yang bengkokannya khusus itu. Nah, kalau yang ini terpaksa Mas buatnya pakai manual ini. Karena kita untuk yang standarnya belum ada precast atau apa tulangan komponennya yang seperti itu. Nih, dapat Mas lihat itu. Nah, ini buat shear wall. Mungkin kalau tipe kolomnya itu hampir sama dengan shear wall itu. Maka kalau bagusnya itu Mas buat menggunakan rebar biasa aja itu, Mas. Rebar, ambil bar group karena bukannya sebenarnya nggak bisa dibuat dengan komponen, tapi komponen standarnya itu nggak ada pembuatannya yang seperti ini untuk tulangan kolom itu sebenarnya itu. Dia kalau saya rasa itu komponen berbayar mungkin ada, tapi karena kita pakainya yang standar atau nggak yang gratis, makanya nggak ada itu. Ini yang gratis ini memang tipenya standar-standar seperti ini kolomnya. Maka kalau yang ini, Mas bisa buat garis bantu seperti yang kemarin itu. Ini mungkin agak susah kalau ini kelihatan semua ini. Nah, di sini kita fokus ke bagian ini. Untuk yang bagian ini kan saya lihat itu berapa nih? Saya ukur misalkan di bagian edit, itu kan saya lihat measure-nya itu. Ini berapa? Ini 250. Maka yang di sebelah ini kan juga 250 itu. Maka kita ambil add any position lagi. Kita klik di sini. Ini kan ini ujungnya ini. Oke. Di sini dia kita copy spesial array 250 satu. Oh, bukan ini salah arah itu. Harusnya minus itu. Arah X minus. Lalu kita move lagi itu.
Ini kita move spesial itu arah Y itu 250, harusnya apa itu move. Oke. Kenapa di sini kita buat seperti ini? Ini untuk pengunci tulangannya ya, Mas. Nah, ini contoh kita buat rebarnya itu. Dia kan rebarnya seperti ini. Ini ke ujung. Nah, lalu ini. Nah, dia nggak gabung seperti ini, tapi dia mengunci sebelah itu. Maka kita buatnya dia seperti ini. Kita ambil yang bagian sini, kita klik, kita buat gambar tulangannya seperti ini. Lalu kita klik middle mouse, kita geser ke sini, kita geser ke sini. Oke, kita klik middle mouse. Oh, ini kita klik middle mouse, kita tarik, misalkan dari sini ke atas itu. Nah, ini karena nggak jelas ini sampai di sini. Nah, maka dia tulangan yang pertama ini selesai kita buat ini. Nah, untuk selanjutnya itu sama. Kita klik di bagian sini, klik di sini, kita lakukan penggambarannya. Ini. Lalu ini sampai ke bagian sini. Kita klik middle mouse, kita tarik aja dari sini ke atas lagi. Oke. Ini dapat dilihat. Untuk ini sampai di sini apakah mengerti, Mas? Di sini dapat Mas lihat itu ada selisih perbedaannya itu tulangannya. Di sini kita bisa masuk ke menu pengeditannya itu. Untuk tulangannya kita lihat itu dia diameter 12 diameter 16 itu. Jumlah tulangannya itu. Untuk yang apa ya, yang 1, 2, 3, 4. Ini 8, ini 4. Nah, kita bisa buatnya nanti, tunggu sebentar, kita ke stirupnya terlebih dahulu mungkin. Di stirrup ini kita pakai tulangannya yang diameter 10 jarak 100 semua itu. Diameter 10 jarak 100 itu. Ini selimut betonnya kita samakan misalkan 40, 80. Ini nanti kita ganti. Ini on start plan-nya ini. Ini kita ganti dengan jarak space itu 100. Ya, ini udah. Yang ini juga sama. Ini kita ganti. Kita kurangi terlebih dahulu itu tulangannya diameter 10. Ini front plan-nya itu. Tapi kita tambah mungkin sedikit itu front plan-nya karena diameter 10 kita coba masukkan dia 90 itu. Dia ada dempet sedikit itu. Maka kita masukkan dia 100 jadinya itu. Jadi 20 itu. Supaya nggak dempet itu. Ini. Ataupun nanti penggambarannya kita ubah dari sini ke sini. Dia juga bisa tuh. Tapi di sini kita buatnya seperti ini terlebih dahulu dan jaraknya itu 100. Oke. Nah, untuk selimut betonnya itu berapa ya kira-kira itu kita coba ukur terlebih dahulu. Selimut betonnya itu sama 80. Maka
Kalau sama itu berarti ini kita ganti 80 aja. Ini juga sama itu. 10 itu. Dia seperti ini ya. Ini ini kita kembalikan itu 80 itu. Tapi dia kalau 80 itu terlalu apa namanya tuh? Ini terlalu kecil jadinya ya, Mas. Ini kita coba angel radiusnya. Ini 80, ini 80, 500. Terus sebentar, kita coba lihat itu. Ini 80, 80, sisanya 340 itu. Sini yang, ini yang kata saya itu ada yang berbeda-berbedanya itu di bagian sini itu, Mas. Nah, di sini yang sedikit trik itu karena tagline itu kalau Mas lihat itu dia cuma ada yang ini. Kalau Mas ganti ini misalkan 25, ini yang berganti bagian sini saja itu. Padahal kita butuhnya 80 itu. Nah, ini 80. Kalau kita lihat di sini kan dia terlalu besar kalau apa namanya. Nih. Ini bengkokannya ini karena pengaruh ini aja nih, Mas. Ini 10. Kita coba terlebih dahulu. Ini kostum hooknya itu misalkan 135, tapi ini 135, ini 135, tapi kita pakai kostum hook dengan lengthnya itu 5D itu. 5D berarti itu 50 itu. Nah, dia maka seperti ini harusnya, Mas. Besarnya segini dengan 5D itu. Maka ini kita coba juga. Ini 80, ini from plan-nya itu nggak masalah itu. Nah, dia harusnya seperti ini. Dengan ukuran yang ada di sini kita 5D. Nah, dia seperti ini. 80, 80 ini. Mungkin kecil kelihatannya itu, tapi kita pastikan nanti di bagian kita ekspor ke gambar itu kita pastikannya. Nah, di sini terlebih dahulu ini tulangannya seperti ini. Nah, kita coba pakai terlebih dahulu longitudinalnya atau tulangannya. Kita bisa by face itu seperti ini. Oke, ini 2 kali itu. Di sini kita lihat itu kita by face. Di sini kita bypass. Kita coba lihat tulangan kita ada berapa jumlahnya itu terlebih dahulu. Nah, ini kita buatnya manual ini. Hanya sedikit trik itu.
Baik, terlebih dahulu. Di sini ada yang diempet itu. Nanti untuk yang dempet itu bisa kita hapus sebenarnya itu. Nah, oke, kita lihat, kita cocokkan terlebih dahulu jumlah tulangannya. Yang bagian ini uh, 2, ini yang agak sulitnya itu Bu, sebentar ini Mas, ini ada kucing saya pula nih batuk-batuk. Di sini ini agak sedikit. Mungkin saya ganti saja, bukan yang ini kita pakai. Enggak terlalu banyak yang harus kita bahkan namanya itu. Banyak dempetnya. Mungkin saya Ctrl Z saja terlebih dahulu. View clipping itu. Ini cukup mengganggu aja nih. Oke, jadi fokus ke sini saja. Oke, di sini, ini belum ke edit tadi. Kembali ke tadi itu. Mungkin kita edit terlebih dahulu itu 135. Ini custom hook, kita ganti custom hook. Kita pakai 50D saja untuk bengkokannya itu. 5D itu biar seperti ini. Di sini yang saya bilang itu yang sedikit trik itu sebenarnya ada dua caranya itu. Kita buat tulangannya itu. Kita pakai rebar, kita bisa juga pakai longitudinal itu juga bisa itu sebenarnya itu. Jadi kita pakai aja single bar itu. Kita coba dengan single bar mungkin terlebih dahulu doang. Ini untuk mengetes itu biar dia uh, sesuai atau tidak sampai ke bagian sini. Sebentar itu. Ini kita pakai single bar.
belum muncul pula dia. Kita coba ganti dengan longitudinal mungkin ya mas. Longitudinal ini kita harus membuat seperti tadi itu. Tunggu sebentar. Oke. Ini kita copy spesial linear ke arah minus A dan clear itu I 250. Oh bukan, ini kita sesuaikan dengan jarak tadi itu mas. Jadi kita kan ada pakai settingan 80 ditambah dengan tulangan kita pakai 10 itu. Berarti itu kita pakai ini 90, kita copy. Yang ini 90 minus, ini salah nih. Ini harusnya minus nih. Minus, sini. Lalu kita drop, ini kita tes dengan cara kita pakai longitudinal. Nah, yang kita pakai yang ini saja. Yang ini. Ini kita checklist, kita lihat. Oops, ini salah arah itu. Kita tes terlebih dahulu. Oke, ini arahnya salah ya. Tunggu sebentar nih mas, ini karena ada telepon sebelah. Halo, mas, masih di sana ada mas? Halo? Oh, masih mas, tunggu sebentar ya mas. Ini ada sedikit apa pula nih? 90. Oke, mungkin kita pakai sinyal bar terlebih dahulu, kita tes itu mas. Yes. Dia sinyal barnya itu nggak muncul tadi itu. Itu yang saya herannya itu. Harusnya dia muncul gitu. Ini garis lurusnya ini enggak kelihatan itu. Mungkin saya sebentar 6,5 itu. Saya coba copy saja ini. Biar lebih gampang. Oh no. Kita coba pakai signal bar ini. Ya karena posisinya terbuka di sini, Mas.
Tidak keluar itu sinyal barnya itu. Mungkin kita coba aja pakai tetap yang ini. Ini kemana pulanya? Ini ke sini. Ini nggak cocok pula ya, Mas. Yang ini, Mas. Harusnya yang ini bisa ini, Mas. Ini longitudinal ini, tapi sebentar aja. Mana yang cocok? Coba pakai ini lagi, Mas. Jadi kita coba ada mouse, kita tarik dari sini, sini. Ini bisa. Kalau satu terlebih dahulu, ini kita pakai uh, bar group karena single barnya nggak muncul tadi. Pakai bar group terlebih dahulu. Di sini tulangannya itu benar 4. Di sini karena jaraknya sisa itu, ini kita kasih no hook terlebih dahulu. Ini tulangan BJTS 10. Lalu di bagian sini, ini kita tarik ke atas. Ini kita middle mouse, kita tarik ke sini. Oke, dia nggak muncul. Coba redraw ulang, kita coba bar group. Kita pakai aja di sini. Oke, ini kita harus ganti ke bagian 3D gitu. Karena di 3D pasti ada keluar gitu. Seperti ini. Betul. Ini kenapa single barnya nggak muncul tadi Mas? Itu karena dia keluar dari garisnya itu. Dia 3D-nya keluar. Kita pakai aja di sini. Kita tarik garis lurus. Kita tarik dari sini ke sini. Ctrl 1 itu untuk melihat di bagian sini. Di sini ini tulangannya ini salah nih Mas.
Ini kita ganti terlebih dahulu ribarnya itu. Karena kalau saya ini kayaknya ada selisih besar gambar tulangan ini. Ini 10 diameternya seperti ini besarnya. Oh iya iya, dia karena garis 2 itu. Dempet. Dia sama. Ini bukan, dia memang besar nih, Mas. Ini salah tadi saya nih. Ini harus saya ganti ke BJTS 10 ini. Karena ini cukup besar ini. Tadi dia sama. Di sini yang mungkin sedikit kita apakan namanya, Mas? Kita masukkan on plan-nya itu 90, masuk ke dalam sedikit. Yang ini juga 90 itu. Di sini kan dia nggak ketemu itu. Nih. Ini 4 jaraknya bukan 100 itu. Jaraknya harusnya kita masukkan. Ini contoh kita lihat itu. Itu 250 itu. Waduh. Ini kok ini 500 tapi jaraknya 250. Ya itu makanya itu saya sedikit heran ini. Ini kayaknya nggak benar. Ini udah diskalakan gambarnya kayaknya. Bagaimana ini? Ini 1000. Oh, ini benar ini. Berarti ini cuma berapa nih, Mas? Ini 40 cuma nih. Ini diskalakan ini rupanya ini. Ini udah dibagi 2 nih. Ini skalanya kan skala kali 2 nih. Harusnya 500. Nah, berarti ini 40 ini cuma makanya saya heran ini kok terlalu kecil ini di bagian dalamnya itu. Nah, bagian sini. Maka ini 40 harusnya itu, Mas. Ini 40, 40, 40. Nah, baru dia masuk akal ukurannya itu, Mas. Makanya tadi nggak masuk akal itu karena ya tadi. Seperti ini harusnya itu, Mas. Nah, ini juganya harusnya Dari tadi juga, Mas. yang kolom tadi Yang itu, Mas. ketiga. Kolom tadi itu. Oke, mungkin kita coba tes terlebih dahulu, Mas. Ini karena gambarnya saya kira itu nggak skala. Ya, saya juga gitu, Mas. Kalau apa itu berarti selimutnya saja yang tadi yang salah itu. Yang ketiga itu kalau seandainya benar itu pakai yang tadi, berarti yang salahnya itu cuma di ketiga saja itu, Mas. Di mana ketiganya? Ini ketiga. Ini ketiga kan tadi dapatnya 80 itu. Kita coba tes di sini. Ya, ini berarti 40 ini. Ini ketiganya 40 harusnya itu. Ini berarti Kok kecil banget. ya itu, Mas. Dia terlalu kecil itu sebenarnya itu. Di sini kita pakainya 50. Gambaran kita ini seharusnya kita ulang itu, Mas. Ini saya share screen kembali. Oke. Di sini itu mungkin tadi kita nanti yang untuk ketiga nanti kita lanjutkan itu, Mas. Kita edit itu. Kita itu cukup gampang itu karena kita ganti aja itu. Ini kita ulang kembali itu karena error tadi itu rupanya perkiraan kita itu salah rupanya. Yang ini
Nah, ini kita pakai bar group aja, Mas. Bar group itu karena tadi 40, berarti kita harusnya pakainya 40 itu, Mas. Nah, ini kita copy spesial saja itu 40 di arah minus X dan 40 arah Y. Ini kenapa pakai, sebenarnya kalau mau cepat itu bisa, itu mungkin ada cara lain, tapi kalau saran saya itu karena tagline ini kalau salah itu kadang kita nggak sesuai jadinya itu dimensinya itu. Makanya saya sarankan lebih pakai uh, titik ini, Mas, titik ada poin ini, jadi lebih gampang itu. Misalkan di sini kita tarik ke sini, kita tarik 40 itu ke atas. Ya. Klik middle mouse, kita tarik dari sini ke sini. Oke, ini kita buat satu. Yang kedua kita, oke. Ini kenapa di luar ini karena posisinya ini. Ini bisa kita ganti, bisa dengan cara ini. Ini karena cara penggambaran itu berpengaruh juga ini, Mas. Ini di luar posisinya ya. Kita masukkan, bukan yang ini. Ini yang salah satu kita tambah minus itu, kita masuk ke dalam itu. Dia dari kiri ke kanannya itu cukup berpengaruh gitu. Nah, di sini kita ambil rebar kembali, kita ambil bar group. Ini kita buat di sini ke atas itu. Klik middle mouse, tarik dari sini ke sini. Geser jauh pula. Ya kadang emang kayak gitu, Mas. Dia bagusnya itu kan, ini kan banyak nih tandanya ini. Bagusnya tandanya itu yang kotak itu, Mas. Bukan yang ini. Tandanya bagusnya yang kotak itu. Dia yang kotak ini. Nanti takutnya kalau enggak, nanti enggak pas itu posisinya itu. Dengan karena kita udah banyak buat modelnya itu. Yang ini di sini kan juga sama nih, ini keluar dari jalur itu. Maka ini kita tambahkan ini enggak minus ini plus. Di sini jaraknya itu kan 250, kalau kita bagi dua itu kan 125 itu, Mas. Maka kita kasih 125. Oh, waduh. Ini kenapa nggak mau itu karena saya udah setting di sini. Ini settingan awalnya di sini. Ini harusnya kita bagi 0. Ini settingannya di sini saya mulai tadi itu. Harusnya bukan di sini. Saya coba ulang kembali itu. Harusnya ini kita buat di sini saja. Ini kita tarik ke sini ke atas. Lalu kita ambil mouse, kita tarik dari bawah saja mungkin. Dari sini ke sini. Lalu kita klik middle mouse dari sini ke bagian atas, kita buat middle mouse sini ke sini. Oke, ini untuk tulangan ini kita rapikan terlebih dahulu itu. Ini kita masukkan itu, dia 40 itu.
Masukkan 40 terlebih dahulu. Ini minus. Ini juga minus. Nah, ini 40 saja ini. Oh enggak, ini karena penggambarannya sama arahnya itu. Nah, lalu kita selimut buttonnya 40-40. Ini kita kurangi. Oke, ini sudah. Lalu kan kita nggak mau dia dempet itu. Ini dempet jarak 100. Ini karena kita nggak mau dempet, maka kita masukkan sedikit ke dalam lagi. Jadi 50. Nah, seperti ini. Dia kalau saya lihat itu kan yang bagian sini itu jarak antar tulangannya itu 125 itu. Kalau dibagi dua itu 125. Maka ini harusnya 125, ini 125. Nah, tapi ini dia kan nggak mau dempet itu dengan yang bagian ini. Ini kalau kita lihat itu dia test value-nya cuma 96 itu. Maka kita coba reverse bar-nya 3 itu. Nah, ini kita kurangi 1. Oke. Lalu yang bagian ini exact spacing 3 dikali 125 ya. Terakhir ini kita hapus itu. Dan bagian ini kita kasih 50 itu. Termasuk ke dalam. Nah, karena kita harus mengkorbankan salah satu itu. Karena kalau nggak dempet itu. Ini 4 dikali 125 itu. Ini 3. Nah, di sini dia sedikit bergeser yang bagian sininya. Komplainnya itu. Kita coba 40. Nah, kita masukkan dia 50. Ya, kita setting sedemikian rupa terlebih dahulu. Oops. Yang ini juga kita setting jadinya itu ini kenapa 2 harusnya 3. Ini bukan 100, ini 40 ini. Ini saya lupa ganti tadi. 3. Dia prinsipnya kenapa 3 itu Mas? Dia prinsipnya sama kayak bagel itu. Bagel kan dia ada penutupnya plus 1 itu. Makanya dia ada plus 1-nya terakhir itu. Oke, di bagian sini kita tambah mungkin sedikit komplainnya itu 50. Sedikit lagi 60. Oke, berarti yang bagian akhirnya kita hapus. Kenapa kita hapus bagian akhirnya? Karena kita nggak mau dia dempet ya.
Ya kita nggak mau dempet dia, makanya kita hapus itu. Seperti ini. Nah, lalu kita selanjutnya itu bisa membuat di bagian sini terlebih dahulu. Ini cukup kita pakai clipping. Ini bagian yang ini karena kalau nggak ada komponen itu emang susah pembuatannya itu. Nah, saya bilangnya itu kalau nggak ada komponen itu. Karena komponen membuat kita gampang membuat tulangan itu. Sini kita pakai rebar kembali. Kita pakai bar group ya. Ini kita buat kita maunya ini cuma sampai bar group, klik satu kali, ini sampai sini. Oh, ini sampai ke atas itu pas ya, ke atas. Oke, kita klik middle mouse. Oh, waduh, pencong rupanya itu. Oh, pencong itu mas nggak tahu. Pencong, pencong itu bahasa Minang itu mas. Salah arah itu. Takaran mana ya Mas? Ini oh iya lupa mas. Ini klik middle mouse, ini kita tarik dari sini. Ini titik yang ini harus kita paskan ini sebenarnya ini. Kalau nggak pas nih salah nanti takutnya itu. Ini lalu kita buat lagi dari sini. Kita tarik ke bawah. Nanti baru kita edit. Kita klik middle mouse, kita tarik dari sini ke sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengeditannya. Bagian sini, di bagian ini kan ada yang berlebih itu. Ini kita lihat itu jaraknya kita kunci 135. Jadi kalau yang berlebih itu ini kita hapus. Ini kita hapus saja. Nah, yang ini karena salah penggambaran itu, maka kita masukkan ini terlebih dahulu itu. Sudah masuk di bagian sini. Ini Mas kan lihat itu. Sisa dua berlebih itu. Maka kita ambil aja satu. Maka dia seperti ini jadinya. Ini kalau tadi itu sebenarnya bisa kita pakai aja dua seperti ini. Maka dia seperti ini jadinya. Nah, sekarang kita mau dia berlebih ke bagian bawahnya ya. Maka di bagian N itu N dan star ini tergantung nanti dari tadi kita penggambaran mas. Kalau misalkan mas dari sini ke bawah berarti yang starnya di sini, N-nya di sini. Tapi kalau mas penggambarannya dari star di sini, N-nya di sini, maka dari berarti yang mas edit itu star itu. Tapi kalau dari sini starnya berarti N yang mas edit. Kita kan mau masukkan sedikit ini enggak sedikit di luar. Ini emang posisinya emang kayak gini mas, di luar sebagian betonnya. Mas, kalau Mas lihat di gambar DN-nya kayak gitu Mas. Coba lihat di ya kita. Iya mas. Wah. Sini. Oke, oh iya dia memang keluar sedikit itu. Karena berhubung keluar sedikit itu mas, jadi kita nggak akan pakai dia kelebihan tulangan itu mas, masuk ke pelcap itu karena dia nggak apa namanya ini yang bisa kita pakai itu nanti dia kalau masuk ke dalam pelcap mas. Kalau yang masuk ini yang bagian ini aja ya. Yang masuk ini bisa kita kasih masuk ke bagian pelcap nih. Ini contohnya kita kasih
Ini saya anggap itu startnya itu dari atas itu. Saya tes itu. Ini saya lupa nih. Oh, ini startnya dari atas ini. N-nya dari atas ini. Maka ini saya pakai 40, ini saya kasih ini 100 ini. Ini kan berlebih nih. Ini saya coba kasih 200. Oh, bukan. Kebalik itu. Emang di bawah yang apa ya. Ini 200. Tapi dia kasih minus ya. Jadi dia masuk ke bagian sini. Sama seperti tadi mas. Dia kan panjangnya ini berapa? 800 dikurang apa? Di kalau nggak salah itu 688 kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah tadi itu mas. Dikurang, ini udah dikurang sama. Oh, ini bukan 688 seharusnya itu mas. Itu tadi kan selimutnya itu, ini salah ini. Ini kan selimutnya kita pakai 80 itu. Harusnya 40 itu. Jadi ini ditambah menjadi 72 itu. 78 itu harusnya itu. Mungkin itu. Ditambah 40 lagi itu. Ini kita masukkan segini. Lalu kita kasih hook itu mas. Hook di bagian N-nya kita kasih misalkan 90. Dia seperti ini. Masuk ke bagian dalam. Itu kalau mau kita kasih, tapi kalau dia tipenya seperti ini biasanya jarang dikasih itu mas. Soalnya ini gantung nih di sini. Kalau dikeluarin tulangan itu kan kalau di bagian bawah tanah, di bagian bawah tanah, khusus bawah tanah itu kalau seandainya kita kasih Di DE-nya ada sih mas. Apa mas contohnya? Apa ya? Gambar dia di DED ya, di bagian mana? kanan lagi, kanan lagi, kanan lagi, kanan lagi. Yang gambar yang gede, kanan lagi. Yang ini. Itu kan kanan lagi. Oh, Yang gambar keseluruhan. Nah itu. ini. Oh, ini kan emang nggak masuk nih mas. Nih, dia kan nggak masuk ke bagian paket ini. Itu yang hijau mas. Yang hijau ini coba kita lihat dari model mas. Kayaknya ini mas, nih sirwal ini mas. Sirwal ini kan sirwal ini mas. Soalnya kalau ini kan nggak masuk ini. Kalau kita lihat ini. Oh, ini bukan sirwal nih mas. Ini ada tambahannya kayaknya. Coba kita lihat itu. Oh, yang sirwal ini masuk ke bagian ini mas. Nah, sirwalnya ini. Yang sirwal di bawah ini ada nanti masuk bagiannya sedikit ke sini. Nih. Dia ada tambahan di sini nih mas. Ini bukan sirwal. Kalau ini saya lihat ini bukan sirwal. Ini bukan tulangan sirwal. Ini kayaknya ada pondasi atau gimana itu. Ini coba saya lihat tampak apanya. Oh, ini B14 itu. Coba saya lihat B14. B14. Oh ya, kita anggap aja mungkin itu sirwal itu mas, yang masuk itu mas. Yang masuk ke bagian, soalnya itu nggak ada itu di detail lain itu. Ini coba saya lihat. Kalau plat, nah kan kita nggak pakai plat di sini itu. Ini kan nggak ada ini. Ini kan cuma ini berarti memang sirwal nih mas. Tulangan sirwal masuk ke bagian. Tunggu sebentar. Kita geser coba kita geser keseluruhan. Oh, apa mas? Tulangan yang ini masuk ini. Nah, kayaknya mas. Nih, kan ini kelihatan mungkin. Soalnya kalau saya lihat itu di model itu nggak ada tulangannya itu. Nih, kita nggak ada posisi yang ini, posisi tulangan ini. Ini mungkin bisa salah, bisa apa? Ini saya nggak tahu ini. Yang bagian sini.
Iya, yang bagian ini saya ragu nih mas. Mungkin bisa jadi ini sirwall nih mas. Sirwall penutup ini. Buat Oh, ini balok nih mas. Ini balok 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 mungkin. Ada balok di sini mas. Nggak ada sih kalau mas. Hmm. Tapi kalau nggak ada balok ini nggak ada posisinya lagi di sini mas. Ini ada ini kalau mas lihat ini kan ini ada pengunci di sini mas. Nih, ini ada jarak di sini, ada space di sini. Ya buat numpangnya tuh nunggu itu apa? Iya, iya. Jadi kan kalau di sini kan gantung kan, nggak ada lagi nih. Nih, nggak mungkin lah kita kasih nanti di sini juga balok nanti. Ini kan sih, ini kan dasar wall nih. Hmm. Kalau menurut saya itu ini diabaikan aja nih mas. Ini mungkin bisa jadi kesalahan penggambaran atau gimana itu. Oke. Soalnya ini kalau yang hijau ini kan gambarnya kan pel cap ini mas. Ini bisa jadi tulangan yang di sebelahnya ke bawah nih. Ini gambarnya dibuat pakai apa nih mas? Eh, Gambarnya ini dibuat pakai apa nih? Kalau kayak gambarnya nih dibuatnya pakai Tekla, ya atau enggak? nggak tahu mas. Aku cuma dapat dari proyek. Ini kalau kalau saya lihatnya ini mas, soalnya nih tipe-tipenya ini gambar Tekla diekspornya biasanya kayak gini mas. Dia gambarnya kayak ini, samping 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 so. Ini kayaknya ini memang ini mas. Tekla itu kan harus pemotongan ini kan potongan ini, Hmm. portal ini. Ini biasanya potongan ini. Ini kalau ini tagline ini harus disetting gambar tampak belakangnya mas. Kalau enggak dia bisa muncul yang bagian belakang muncul di bagian sini, sebagian seperti ini misalnya. Ini mungkin kita abaikan aja terlebih dahulu itu mas. Ini Oke enggak mas. karena ini enggak ada di model, enggak ada di gambar itu. Itu lengannya ada mungkin. Nah di sini kalau mas mau Itu mungkin masih pakai penutup itu mas. Gimana mas? pakai penutup itu bisa kita kasih penutup itu. Tulangannya itu kita buat itu. Di gambar ada ini kan ada dibikin bengkok di bawahnya. Yang di bagian bawah. Yang ini ya mas. Ya. Berarti dia nggak masuk itu ke bagian di bawah itu. Jadi kita masukkan di sini. Nah, di sini kita kasih bengkok saja ya mas. Ini kita kasih bengkok. Ini saya nggak tahu nih star atau n ini kita kasih coba tes terlebih dahulu gitu. Oh ini atas ini. Ini karena kalau mas lihat ini kan arah ini salah nih. Hmm. Maka nih mas coba ganti. Ini bukan ini. Dia tetap 90 itu. Tapi minus 90 itu. Ini. Ini kita silang dari sini. Ini silang ke sini, ini silang ke sini itu. Iya. Ini kita silang ke ini nggak tahu nih. Kita tes terlebih dahulu. Arah kepala aneh berarti jadi saya menggambarnya start di bawah itu. Ganti 90 itu. Seperti ini. Jadi ini ya disilang itu. Ini kalau kita maunya dia berlebih sedikit itu bisa kita kurangi ini misalkan ini 3 ini 50 itu supaya nggak beradu itu. Untuknya kita ganti menjadi minus. Nih, ini supaya nggak beradu nih mas, makanya saya ganti itu. Tapi kalau mas maunya beradu itu bisa dikasih tetap seperti tadi 40 itu sama dengan yang tadi. Hmm. Ini sudah. Nah, ini contohnya yang mau yang apa? Ini kalau enggak kita ganti 50. Dia posisinya di atas itu.
Ini kenapa agak sedikit ini karena kita bengkokannya ada di sini. Nah, ini kosong, makanya saya geser sedikit itu biar nggak beradu itu mas. Sebenarnya itu. Sebenarnya posisinya biar nggak beradu, biar nggak jelek aja itu. Kalau enggak itu biasa aja saya biarkan itu beradu-beradu dia atau tabrakan ya. Maka yang bagian ini mungkin sudah selesai kita buat itu mas. Tapi mas ini harusnya mas kasih kelebihan sedikit yang dimana itu 40D. 40D itu berarti di sini kita kasih custom hook itu angle-nya 0, radiusnya 0. Nah, ini 40D itu berarti 400 itu. Kita kasih ini tunggu sebentar, lemnya itu kostum no hook. Oh ini kalau dia, bentar saya salah. Dia kalau nggak ada bengkokannya, bukan di sini kita tambah, berarti kita tambah di bagian star ini. Ini bisa jadi minus, tapi ini saya nggak tahu ini mana yang star mana yang N, tapi kita coba tambah terlebih dahulu. 400. Nah, itu benar ini. Ini 400. Kita kasih kelebihannya itu ini custom hook berarti ini N ini. Ini N 400. Ini juga sama ini. Ini berarti N ini. Ini minus 400 40D. Kali ini kalau pakai 40D ya mas, tapi kan kadang ada peraturannya yang berbeda yang dipakai sama konsultan perencananya itu ada yang berapa tuh 56 atau berapa tuh. Kalau ini kan saya makainya 40D ini, kalau nggak salah ini masih yang lama ini 40D. Dia kasih sambungan sedikit seperti ini untuk tulangan dari bawah nanti mas, ataupun mas settingannya bukan seperti ini, settingannya mas ini 40 tapi nanti tulangan yang di atas masuk ke bagian bawah itu kan sebenarnya bisa juga itu. Tapi kalau implementasi di lapangan kebanyakan dia seperti ini, karena nggak mungkin kita biasanya ngecor itu pasti sampai level ini, level tinggi ini, level lantainya itu, baru nanti masuk tulangan untuk lantai selanjutnya itu, makanya di seperti ini. Tapi kalau orang kadang ada dibuatnya penggambarannya di bawah, posisinya di bawah di sini sambungannya itu, tapi kalau pas implementasi susah jadinya itu, kita harus masukkan tetap tulangan dari atas itu udah masuk itu, padahal itu untuk pijakan untuk masukkan tulangan itu kan belum ada itu, susah sebenarnya itu implementasinya itu. Nah, seperti itu mas. Nah ini untuk ini untuk kolom berapa ini, apa namanya, kolom K6 dan K3 ini mungkin mas udah paham mungkin ya mas, atau ada yang kurang ini di kolom K3 dan K6 ini mas? Yang kurang berarti kalau pakai komponen, kalau sambungan pakai komponen sama kalau genap mas buat sengkangnya. Ya, sengkang. Oh yang genap sengkang atau genap sengkang itu saya bilang ini mungkin karena habis ini, mungkin nanti saya buatkan videonya untuk yang genap itu mas. Ini saya kan kemarin itu dari kemarin juga janji mau upload video tentang yang materi, tapi karena nggak sempat itu makanya belum sempat saya upload itu. Nanti paling ini mas ganti nanti digambarkan 80 itu. Gambar tadi saya ambilkan 80. Padahal kan sebenarnya kan 40 itu sebenarnya semua itu. Karena tadi kan saya nggak tahu kalau dia udah diskalakan itu. Saya nggak baca sampai diskalakan seperti ini. Ini mas cuma ganti ini aja itu. Sama ini. Oke. Oh ya mas, yang buat motong teknis tadi gimana caranya? Motong apa nih mas? Itu yang mas, yang gambar gunting. Oh gunting. Gunting ini namanya clipping mas. Di clipping ini
Mas harus tampilan kontrol 4. Ini kan kontrol 4, ini kontrol 3, ini kontrol 2, semi beton dan tulangan. Nah, ini kontrol 1 untuk tulangan, kontrol 3 untuk betonnya tampaknya putih seperti ini. Kontrol 4 ini untuk beton saja. Nah, kalau untuk clipping itu bagusnya dia agar cari view-nya itu di clipping-nya itu pakai yang kontrol 4 itu. Mas ambil edit, lalu ambil view, ambil clipping ini Mas. Nih, dia ada clip box, ada clip pen itu. Saya biasanya pakai yang clip pen itu. Lebih bagus clip pen ini. Kita bisa langsung lihat di sini. Tapi ini Mas harus arahkan itu. Arah klipnya kemana? Ke bawah, ke samping kiri atau samping kanan itu, atau dari bawah. Kalau dari bawah Mas harus geser kameranya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kalau Mas dari bawah ngambil clippingnya. Seperti ini. Mas bisa nampak tulangannya start. Ini kalau dari bawah. Kalau dari atas pun sama tipenya itu Mas. Dari samping itu Mas harus lihat seperti ini ya. Nah, dia bisa secara berbarengan itu. Nanti kita buat seperti ini. Oke. Kan kita lihat tulangannya itu. Buat clipping ini buat kalau kita udah buat modelnya banyak tapi tulangannya belum kita buat, itu biasanya pakai clipping itu kita masukkan tulangannya itu. Emang kayak tadi itu. Karena susah nanti dia kehalang beton-beton yang lain itu. Nah, sampai di sini mungkin apakah ada pertanyaan lagi Mas? Udah sih Mas. Ntar Udah. minta videonya aja yang buat yang genap ya Mas? Ya, sambungan pakai komponen. Ya. Sambungan pakai komponen yang mana Mas? Yang kan tadi kan ada sambungan apa? Yang kolom yang lift tadi kan itu pakai manual. Iya. Sambungannya. Kalau komponen gimana? Kalau pakai komponen itu komponen gratisannya nggak ada itu Mas. Itu masalahnya. Enggak, maksudnya ini. Kalau kolom biasa buat kolom biasa. Oke Mas. Tipe sambungan kolom biasa, nanti gimana cara pembuatannya sambungannya. Nah, oke. Tadi kan ini kan karena emang nyatu. Ini kan karena nggak ada sambungannya karena nggak ada lantai ke selanjutnya. Ini di sini mungkin saya buat nanti Mas, yang ini ataupun yang ini nanti, karena ini kan ada sambungannya nanti saya videokan nanti, saya buatkan videonya ya. Oke. Mas, itu aku perlu ini ya Mas, perlu kan judul aku kan pekerjaan struktural. Ya. Objeknya pekerjaan struktural. Aku perlu bikin tangga ya? Tangga itu bukan struktur itu Mas. Kalau biasanya nggak masuk itu Mas, kecuali Mas bikinnya baja itu, bangunan baja. Kalau bangunan baja itu tangga itu struktural itu Mas, masuk itu. Tapi kalau untuk beton itu nggak struktur. Tapi sebenarnya tangga itu nggak struktur itu Mas. Kalau Mas mau bikin itu bisa, pakai kan ada komponennya itu. Tapi kalau saran itu nggak perlu dibikin itu sebenarnya sih Mas, karena itu nggak masuk struktur itu. Nanti jangan sampai nanti ditanya pula yang bagian arsitektur nanti jadinya. Oh iya juga. Itu kan kalau tangga itu kan udah hubungnya ke arsitektur itu sebenarnya. Kalau struktur. Tapi kalau rangka atap aku kan pakai baja tuh, itu wajib. Bisa dibuat itu Mas, rangka bajanya itu. Rangka bajanya itu saya lihat itu sebentar. Yang ini kan baja profil H nih Mas, profil IWF ini. Bisa dibuat, kita buat itu Mas. Kalau Mas mau kita buat, tapi kalau Mas nggak mau itu nggak kita buat itu. Buat aja Mas, supaya belajar juga. Aku juga lihat di grup-grup orang pakai tekla buat fokus ke baja dulu. Iya, sebenarnya tekla ini kuat di baja itu Mas, bukan di beton itu. Beton ini bisa, tapi fokus orang itu lebih ke penggunaan tekla itu ke baja itu, karena tekla ini
sambungannya itu detail ini, gampang buatnya di tagline ya. Kalau di tempat lain itu Revit itu susah tuh. Tapi tinggal milih sambungannya tipe apa itu. Yang ini nggak ada nih. Ini nggak ada nih. Kalau kita buat ini, paling strukturnya iya. Ini nggak, atapnya nggak. Nah, kan atap apa iya. nih? Atap genteng nih tipenya ini. Sambungannya. Berarti kalau Revit itu bagusnya buat beton, tapi buat baja. But Revit itu sebenarnya fokusnya ke arsitektur itu mas, bukan ke struktur kayak tagline ini. Tagline ini kan penggambarannya itu bisa dihubungkan dengan aplikasi struktur kayak SAP, etap, ataupun tagline struktur desain. Tapi kalau apa ini enggak nih mas, kalau Revit ini. Kalau mau buat baja itu bagusnya di tagline aja itu. Kalau baja itu bagusnya di tagline itu. Dia volumenya udah dikeluarkan semua, kita nggak susah-susah. Kalau Revit itu kita buat ada pula buat apa namanya, kalau di SketchUp itu pluginnya itu kita buat sendiri itu, ataupun kita beli dari orang yang udah buatnya itu, nanti kita pelajari cara penggunaan. Tapi kalau tagline itu kan kita nggak perlu itu, kita kan cuma langsung saja itu kita ekspor dapat volumenya itu, kita tinggal kali HSP aja ini. Mungkin itu terlebih dahulu mas untuk malam ini mas. Ini nanti videonya saya upload video yang malam ini ya mas, ke apa nanti di luar, nanti video yang saya buat itu yang untuk sambungan antar kolom sama untuk kait yang genap itu mas. Lebih bagus aku langsung bikin semua kolomnya atau lantai satu dulu mas? Boleh mas bikin itu yang tulangan yang sama itu, mas bikin juga nggak masalah itu. Ini kan tulangannya sama ini. Ini kan sama ini. Ini untuk lantai satu. Ini kan lantai satunya. Yang ini. Ini mas bikin ke atas itu sama, nggak masalah itu. Tapi kan, karena mas kan udah tahu ini tadi teknik sambungannya itu udah. Ini udah bisa mas buat sampai ke sini. Bisa mas buat itu. Ini kalau mas mau ini mas buat satu, mas copy ke atas itu yang udah pakai tulangan, mas copy ke atas itu. Kalau Jadi nggak bakal nyusahin kan kalau aku langsung bikin kolomnya sampai ke atas. Nggak masalah itu mas. Tapi kalau pakai ini kan mas bikin satu-satu, jadi yang bikin satu-satu ini karena kan kita nggak pakai komponen ini, yang ini. Tapi kalau selagi tingginya sama itu nanti bisa mas copy aja itu, karena nggak masih ada nih tinggi betternya itu. Ini kan bisa juga nih diedit tinggi betternya seperti ini. Ini kan isi dalamnya tetap sama itu, penting tinggi betternya itu diedit seperti itu mas. Ini contohnya kita edit, jadi kita kurangi 1000 itu. Maka dia kan otomatis apa aja itu. Karena kan untuk yang kolom left ini, dia kan jarak begelnya itu kan sama tadi itu mas, 100 semua itu. Nggak bervariasi itu. Kalau bervariasi itu baru mas edit lagi itu jarak begelnya. Tapi cuma jarak begel itu yang diedit, yang apa